Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang tema ketujuh, tentang kebersamaan. Nah, yang pertama kita akan pelajari adalah muatan bahasa Indonesia. Kebersamaan di rumah. Nah, kita akan mempelajari tentang pengertian fabel ya. Nah, fabel itu adalah sebuah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel itu adalah berbagai jenis hewan. Nah, cerita di dalam fabel tersebut adalah cerita fiksi. Sedangkan cerita fiksi itu artinya adalah cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Jadi tidak nyata. Apa yang ada di bayangan pengarang dituangkan dalam bentuk dongeng binatang ya, atau fabel itu ya, cerita binatang. Nah, berikutnya kita akan melihat ciri-ciri fabel ya. Nah, lihat di layar belakang Pak Guru. Fabel itu disebut juga dongeng tentang hewan. Nah, ciri-ciri dari fabel tersebut adalah yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Lalu yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Jadi hewan itu bisa ngomong, bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti manusia ya. Nah, lalu yang ciri yang ketiga yaitu memiliki alur cerita. Alur cerita di sini adalah urutan cerita. Tujuan dari dibuatnya dongeng ini apa? Misalnya tentang anak nakal yang nanti dapat hukuman, atau tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya lalu mendapat hukuman, seperti itu ya. Banyak contohnya. Nah, contoh dari alur cerita, intinya ada runtutan ceritanya dari awal, pertengahan hingga akhir, atau pembukaan, inti dan penutup itu harus ada. Kemudian ciri yang keempat yaitu memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya atau nasihat ya, pesan-pesan kebaikan. Contoh misalnya si kancil nyuri timun, terus nasihatnya itu tentang perbuatan mencuri itu yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik. Nah, kalian nanti bisa lihat contoh dari fabel. Pak Guru akan membacakan fabel tersebut ya. Nah, kalian boleh mendengarkan ya. Nanti boleh menceritakan kembali, boleh membuat ringkasan, misalnya tokohnya siapa, terus wataknya bagaimana, nasihatnya apa, seperti itu ya. Nanti boleh kalian ringkas di rumah, menceritakan kembali. Boleh kalian ceritakan kembali ke adik kalian nanti ya. Nah, silakan kalian dengarkan dongeng yang akan Pak Guru bacakan berikut ini ya. Tupai dan kura-kura. Di tepi hutan hiduplah seekor tupai dan kura-kura. Menurut tupai, kura-kura adalah hewan paling lambat. Tupai juga tidak menyukai sifat kura-kura yang terlalu sering menasehatinya. Suatu hari, tupai pergi mencari makanan. Ia melihat ada pohon apel. Nah, di bawah pohon apel itu terdapat kolam. Nah, tanpa ragu tupai berlari dan memanjat pohon apel tersebut. Hai tupai, hati-hati saat memetik apel. Kolam ini cukup dalam. Kalau kamu terjatuh,
kamu bisa tenggelam. Kura-kura memberi saran. Iya, aku sudah tahu, ucap tupai. Tupai merasa kesal karena dinasihati oleh kura-kura. Tupai mengambil banyak apel dari pohon sehingga tangannya penuh. Tupai kesulitan saat hendak turun. Tiba-tiba Tupai terpleset. Buah apel yang dibawanya jatuh. Aduh, apelku jatuh ke dalam kolam, ucap Tupai sambil nangis. Sudahlah Tupai, jangan menangis. Tadi aku sudah mengingatkanmu untuk berhati-hati. Sekarang berhentilah menangis dan cepat turun dari pohon, ucap kura-kura menasihati si Tupai adik-adik. Lalu walaupun sedih, si Tupai tetap menuruti nasihat si kura-kura. Nah, setelah tiba di bawah pohon, kura-kura menghampiri Tupai dan berkata demikian. Ini apel-apelmu, Tupai. Aku tadi sudah mengambilnya saat terjatuh di dalam kolam. Sekarang kamu jangan sedih lagi ya, ucap si kura-kura. Kura-kura, terima kasih. Maafkan aku tidak mendengarkan nasihatmu, ucap Tupai sambil menangis. Kura-kura akhirnya memaafkan Tupai. Tupai pun lalu membagikan apel yang dipetiknya kepada kura-kura. Mereka memakan apel tersebut bersama-sama. Nah, kini mereka berdua menjadi teman baik. Nah, cukup sekian cerita Tupai dan kura-kura. Tamat. Nah, kalian sudah mendengarkan dongeng dari Pak Guru. Kita lanjutkan lagi, ya. Peristiwa penting dalam fabel. Fabel merupakan cerita yang tokohnya diperankan oleh hewan. Hewan yang diceritakan di dalam fabel umumnya memiliki sifat seperti manusia, ya. Seperti barusan dalam video yang cerita fabel yang Pak Guru bacakan tentang Tupai dan kura-kura. Nah, di dalam fabel tersebut terdapat peristiwa-peristiwa penting, ya. Nah, perhatikan tabel peristiwa penting berikut ini. Yang pertama, peristiwanya, kura-kura memberi saran kepada Tupai untuk berhati-hati saat memetik apel. Kemudian yang kedua, Tupai tidak menuruti saran dari kura-kura. Lalu yang ketiga, Tupai terpleset dan apelnya yang dipetik jatuh ke dalam kolam. Nah, itu 3 peristiwa penting dari fabel yang Pak Guru bacakan tadi, ya. Nah, cukup sekian materi dari bahasa Indonesia. Kita akan lanjut materi berikutnya. Silahkan kalian simak. Kita akan belajar tentang matematika. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Pak Guru. Pada hari ini kita akan memasuki tema 7
dengan tema kebersamaan. Pada pembelajaran 1-3 pada pagi hari ini, Pak Guru akan memberikan materi tentang pelajaran matematika, yaitu tentang mengenal pecahan 1/2. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Kita lihat sebuah apel, jika kita bagi menjadi 2 bagian yang sama, maka apel yang utuh itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2, atau bisa juga dibaca dengan setengah atau 1/2. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A/B. A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Mengenal pecahan 1/3. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Seperti yang tadi Pak Guru sampaikan, jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 3 bagian yang sama, maka setiap bagian dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau dibaca dengan 1/3. Pada pecahan 1/3, 1 merupakan pembilang dan 3 merupakan penyebut. Kita lihat sebuah donat, jika kita bagi menjadi 3 bagian yang sama, maka masing-masing bagian mempunyai nilai 1/3. Demikian pembelajaran matematika pada pagi hari ini, mengenal pecahan 1/2 dan pecahan 1/3. Semoga anak-anak bisa belajar dari buku pena untuk lebih jelas. Terima kasih. Kita akan lanjutkan materi yang berikutnya. Silahkan menyimak, yaitu materi tentang SBDP, seni budaya dan prakarya. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, bunyi-bunyian ya, lagu ya. Sehari-hari kita mendengar banyak sekali bunyi. Ada yang bunyi kuat dan ada juga bunyi yang lemah. Contoh bunyi kuat adalah saat bel sekolah berdering atau berbunyi, ring gitu ya, pasti keras dan semua anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu pasti mendengarnya. Nah, kita saat mendengar bunyi bel dengan kuat seperti bunyi bel sekolah tadi itu semua anak pasti bisa mendengar dengan sangat jelas. Makanya disebut bunyi yang kuat ya, suara yang kuat. Nah, sedangkan bunyi lemah atau suara lemah itu contoh saat kita berjalan ya. Nah, kamu bisa mendengarnya tetapi terdengar lemah bunyinya seperti ini. Nah, kalian dengar bukan? Tetapi bunyinya kecil atau lemah. Nah, itu contoh bunyi lemah. Ada banyak contoh bunyi yang kuat dan lemah. Nanti bisa kalian cari sendiri contoh-contohnya. Contohnya misalnya bunyi sirine ambulan itu kenceng ya, keras ya, kuat. Lalu kalau yang lemah itu bunyi apa ya? Bunyi lalat mungkin ya. Gitu ya. Kalau di dekat telinga kita memang keras sekali itu, tapi kalau waktu dia terbang lemah bunyinya. Nah, itu contohnya digambar ya. Langkah kaki kita tap 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 seperti itu, tidak terlalu kedengaran. Ya, cukup untuk materi SBDP. Yang terakhir kita akan belajar tentang materi PPKN. Pada kesempatan ini Pak Guru akan memberikan materi tentang pembelajaran PPKN, masih
tema 7 tentang kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Pada hari ini Pak Guru akan memberikan pembelajaran tentang mengenali ciri khas teman di sekolah. Di masa pandemi ini mungkin anak-anak sudah lupa dengan ciri-ciri khas dari teman-teman sekelas karena sudah lama kita tidak bisa bertemu. Tetapi mungkin ada anak-anak yang masih ingat tentang ciri khas teman-teman. Setiap orang mempunyai ciri khas yang berbeda. Ciri khas dapat dilihat dengan langsung melalui ciri tubuh atau ciri fisik. Misalnya, bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, atau bobot tubuh. Apakah rambutnya ikal? Apakah rambutnya lurus? Apakah rambutnya bergelombang? Kemudian apakah tinggi badannya tinggi? Apakah sedang? Apakah pendek? Kemudian apakah bobot tubuhnya kurus? Apakah bobot tubuhnya gemuk? Itu merupakan ciri fisik yang dapat kita lihat langsung. Ada juga ciri khas yang tidak terlihat secara langsung, yaitu sifat. Misalnya rajin, jujur, rendah hati, dan sebagainya. Itu merupakan ciri yang dapat kita identifikasi dengan tidak langsung. Kita lihat dua anak pada gambar di samping Pak Guru. Yang pertama, gambar yang pakai baju merah, rambutnya ikal, kulitnya agak gelap. Kemudian gambar yang satu memakai baju biru, tinggi badannya tinggi, kemudian rambutnya bergelombang atau lurus, kemudian agak kurus dibanding dengan yang sebelah yang memakai baju merah. Kita lihat juga gambar berikutnya. Yang teman yang satu, ciri khas yang dapat kita lihat langsung adalah dia memakai jilbab atau hijab. Kita juga bisa melihat bahwa dia mempunyai agama Islam. Yang kedua, gambarnya tidak terlihat jelas, tapi kita bisa lihat rambutnya lurus, tinggi badannya lebih tinggi. Nah, kita lihat ciri tubuh dan teman itu beragam. Meskipun berbeda, kita tetap bisa berteman dengan rukun. Karena kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita dapat menggunakan perbedaan-perbedaan itu untuk kebaikan. Misalnya, untuk membantu teman. Inilah yang membuat indahnya keberagaman. Pak Guru akan memberikan contoh. Ada teman yang bertubuh pendek, dia tidak bisa mengambil buku di bagian meja atau di bagian lemari yang tinggi, dibantu oleh teman yang postur tubuhnya lebih tinggi. Kemudian ada teman yang kurus, dia tidak bisa mengangkat meja, dibantulah dengan teman yang mempunyai tubuh gemuk dan dia lebih kuat, ya. Kemudian keberagaman warna kesukaan di sekolah. Kita tentunya mempunyai kegemaran atau kesukaan warna-warna yang berbeda. Warna kesukaan teman dapat membedakan. Warna kesukaan dapat berbeda dengan warna kesukaan dari teman yang lain. Kita juga harus menghargai kesukaan orang lain atau teman yang berbeda-beda. Demikian penjelasan Pak Guru pembelajaran PKR tentang menghargai perbedaan yang ada di sekolah. Tadi kita sudah belajar tentang ciri fisik dan ciri yang tidak kelihatan, kemudian
tentang warna kesukaan. Itu bukan menjadi sebuah penghalang untuk kita tidak berteman dengan siapa saja. Demikian penjelasan dari Pak Guru. Nanti ada beberapa soal yang harus anak-anak kerjakan. Selamat mengerjakan.